Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mean atau rata-rata hitung. Nah, nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Nah, rumus dari mean ini adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, diketahui data sebagai berikut. X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 6, dan X4 adalah 9. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata dari data tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlah hasil dari data tersebut. Jadi, kita harus menjumlah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 27 dibagi dengan banyaknya data. Jadi tadi karena ada 4 data yaitu X1, X2, X3 dan X4. Jadi 27 dibagi 4 sama dengan 6,75. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 6,75. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan median dan modus. Yang pertama mengenai pengertian. Untuk secara singkatnya, median adalah nilai tengah. Kemudian modus adalah nilai yang sering muncul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus mencari nilai median. Untuk mencari nilai median data ganjil sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengurutkan data tersebut yang terkecil, kemudian kita mencari nilai tengahnya. Jika menggunakan data genap, yaitu rumusnya n x n per 2 plus x n per 2 plus 1 per 2. Kemudian untuk rumus modus, yaitu modus sama dengan TB plus delta 1 per delta 1 per delta, plus delta 2 kali C. Untuk TB adalah tepi bawah, kemudian delta 1 yaitu frekuensi tertinggi sebelum nilai modus. Kemudian delta 2 merupakan frekuensi tertinggi setelah nilai modus dan C merupakan kelas interval. Kemudian di sini kami sudah menyajikan contoh soal dari median data ganjil dan median data genap dapat dicermati. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai median data ganjil sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian kita mencari nilai tengahnya. Atau dengan menggunakan rumus bisa yaitu median X13 merupakan jumlah data plus 1 per 2 dan mendapatkan hasil median sama dengan X7. X7 merupakan 6, jadi median dari data ini adalah 6. Kemudian untuk median data genap. Untuk median data genap sama mencarinya yaitu dengan rumus 1 per 2 xn per 2 plus xn per 2 plus 1. Kita tinggal memasukkan datanya dan mendapatkan hasil x 1 per 2 x5 plus x6. Jadi x5 dan x6 ini yaitu 8 dan kita bisa masukkan 1 per 2 8 kali 8 plus 8 dan mendapatkan hasil 8. Jadi median dari data genap ini adalah 8. Kemudian untuk selanjutnya yaitu modus. Cara mencari modus data tunggal juga sama dengan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari data ini, nilai modus atau nilai yang sering muncul adalah 3. Kemudian modus data kelompok. Sebelum kita memasukkan data-data tersebut ke dalam rumus, kita harus mencari frekuensi tertinggi atau TB. Jadi frekuensi tertinggi di sini adalah 35, nilai antara 51 sampai 55. Jadi caranya adalah 51 min 0,5 dan TB yaitu 50,5. Kemudian delta 1 35 min 14 itu sebelum frekuensi tertinggi 14, jadi mendapatkan hasil 21. Kemudian delta 2 mendapatkan hasil 14, 35 min 21. Kemudian interval kelas C yaitu 55,5 min 50,5 itu mendapatkan hasil 5. Kemudian kita bisa memasukkan data-data ini ke dalam rumus.
yaitu modus sama dengan 50,5 plus 21 per 21 plus 14 dikali 5. Kemudian mendapatkan hasil 50,5 plus 3 dan hasil akhirnya yaitu 53,5. Jadi modus dari data genap tersebut adalah 53,5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kuartil dan desil. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, atau median, dan kuartil 3 atau Q3. Nah, dari gambar ini jelas terlihat bahwa ada 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data yang terbagi menurut pembagian kuartil, yaitu 25% pertama adalah bagian terendah. Bagian 25% berikutnya adalah bagian terendah kedua hingga ke median. Bagian 25% setelah median adalah bagian tertinggi kedua. Setelah itu saya akan menjelaskan pengertian desil. Desil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian ke-8, bagian ke-9, dan bagian ke-10. Ada beberapa rumus yang dipergunakan untuk menghitung desil. Namun, metode yang dipergunakan ini adalah salah satu metode yang paling sederhana, yaitu setiap desil dihitung dengan menambahkan 1 ke jumlah data dalam populasi. Kemudian, membagi jumlahnya dengan 10 dan akhirnya mengalihkan hasilnya dengan pangkat desil, yaitu 1 untuk D1, 2 untuk D2, 9 untuk D9. Secara matematis, dapat dituliskan seperti pada persamaan ini. Sebelum menggunakan rumus, ada langkah-langkah tertentu yang harus dikerjakan, seperti langkah pertama yaitu tentukan jumlah data atau variabel dalam populasi atau sampel yang dilambangkan dengan N. Langkah kedua, urutkan semua data atau variabel dalam populasi dalam urutan menaik dari yang terendah hingga yang tertinggi. Langkah ketiga yaitu berdasarkan desil yang diperlukan, tentukan nilainya dengan menambahkan 1 ke jumlah data dalam populasi. Kemudian, bagi penjumlahan dengan 10 dan akhirnya kalikan hasilnya dengan pangkat desil seperti yang ditunjukkan pada rumus. Langkah keempat, kemudian berdasarkan nilai desil angka keluar variabel yang sesuai dari data dalam populasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan rata-rata ukur geometrik. Rata-rata ukur geometrik, rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan jumlah data sampel tersebut. Yang selanjutnya, rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Adapun contoh rata-rata ukur geometrik tersebut dan contoh rata-rata tertimbang. Sekian dari saya, terima kasih.